Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, annyeonghaseyo, sobahul khair. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak solih dan solihah. Alright kids, I'm so happy to see you again. Bertemu lagi ya dengan Burinda di kelas matematika. Jika di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Are you ready guys? Ready ya? Oke, kita mulai dengan membaca doa untuk meminta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la zahla illa ma ja'altahu zahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta zahla. Baik teman-teman solih dan solihah, seperti yang sudah Bu Rina jelaskan di model matematika, bahwa aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah sebagai dua bilangan bulat yang tandanya sama, hasil perkalian dan pembagiannya maka bertanda positif. Sedangkan jika dua bilangan bulat tandanya berbeda, maka hasil perkalian dan pembagian dari kedua bilangan bulat tersebut otomatis hasilnya negatif. Yang Bu Rina maksudkan tandanya sama di sini adalah tandanya bisa sama-sama positif semua atau bisa juga negatif semua. Jika tandanya keduanya positif atau tandanya keduanya negatif, maka otomatis hasil kali dan hasil baginya itu pasti hasilnya positif. Ya, positif seperti ini. Tapi biasanya untuk tanda positif tidak dituliskan sebagai tanda seperti ini ya. Nah, sedangkan dua bilangan bulat tandanya berbeda, satunya positif dan satunya negatif, itu otomatis hasil bagi dan hasil kalinya otomatis hasilnya pasti negatif. Oke kids, coba kita cek pemahaman kita melalui soal berikut. Ada soal ini ya, ada 8 soal. Bu Rina beri waktu 10 detik untuk menjawab. Ada yang sudah tahu jawabannya? Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya, Brina ulangi lagi. Jika keduanya tandanya sama, hasil kali dan baginya pasti positif. Jika tandanya berbeda, hasil kali dan baginya pasti negatif. Oke, kita cek di soal nomor 1. Positif 4 dikali positif 5. Positif dan positif tandanya sama atau beda? Sama. Berarti hasil kalinya pasti positif. Ya. Yang kedua, negatif 4 dikali 5, tandanya negatif, ini tandanya positif. Berarti tandanya berbeda. Jika tandanya berbeda, maka hasil kalinya negatif. Good job. Lalu yang ketiga, tandanya positif ya, positif 3 dikali negatif 7, berarti satunya positif, satunya negatif. Tandanya sama atau beda? Beda. Otomatis hasil kalinya negatif. Lalu yang terakhir, negatif 3 dikali negatif 7, tandanya sama-sama negatif. Nah, kalau tandanya sama, hasil kali pasti positif. Good job. Berikutnya, yang pembagian. Pembagian di sini tertera 15 dibagi 5, tandanya positif dibagi positif, berarti tandanya sama ya. Otomatis hasil baginya positif. Lalu yang kedua, negatif 15 dibagi 5. Satunya negatif, satunya positif. Berarti tandanya berbeda ya. Otomatis hasilnya negatif. Lalu berikutnya, positif dibagi dengan negatif. Berarti tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Dan yang terakhir, tandanya negatif dibagi dengan negatif, otomatis hasilnya pasti ya gimana kalau tandanya sama? Iya, positif. Good job. Ada yang bisa menjawab semuanya dan benar? Ya, Brina beri tepuk hebat ya. Semoga yang lain nanti bisa belajar begitu. Baik, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Bisa teman-teman baca ya untuk soalnya. Di sini ada contohnya soal ujian matematika. Ada terdiri dari 50 soal. Peserta akan mendapatkan skor 4 untuk setiap jawaban benar, kemudian skor negatif 2 untuk jawaban yang salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab.
Jika Ali berhasil menjawab 45 soal dan ternyata yang benar adalah 36 soal, maka berapa skor yang diperoleh Ali? Oke, alright kelas. Ketika teman-teman menjumpai soal cerita, Brina kasih tips ya. Teman-teman harus membacanya dengan teliti, kemudian juga menuliskan prosedur penyelesaiannya. Apa itu prosedur penyelesaian? Prosedur penyelesaian terdiri dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, nah dengan menuliskan prosedurnya, teman-teman nanti lebih mudah ketika teman-teman harus menjawab pertanyaannya. Sekarang kita cek, kita tuliskan dulu poin yang diketahui. Nah, sebelum kita menuliskan yang diketahui, Brina kasih informasi ke teman-teman ya. Dengan menuliskan poin yang diketahui, teman-teman bisa memahami sebenarnya modal apa saja yang teman-teman punya untuk menyelesaikan masalah. Ibaratnya teman-teman mau berperang nih, teman-teman sudah tahu nih sebenarnya saya punya senjata apa saja untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, poin-poin yang diketahui bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman membaca dan memahami soal. Yang pertama ya, kita cek di sini. Ada 50 soal, kita tulis ya, 50 soal di sini. Di sini ya. Kemudian, di sini disampaikan mendapatkan skor 4 untuk setiap jawaban benar. Teman-teman tuliskan di sini skor benar sama dengan 4. Lalu skor negatif 2 jika jawabannya salah. Di sini ya. Nah, teman-teman tulis di sini skor salah sama dengan negatif 2. Dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Teman-teman tulis juga skor tidak dijawab sama dengan negatif 1. Kemudian, dari 50 soal, ternyata Ali hanya bisa menjawab 45 soal. Dan dari 45 soal tersebut, hanya 36 soal yang bisa berhasil dijawab dengan benar. Begitu ya. Setelah diketahui, teman-teman menuliskan poin di sini. Poin yang ditanyakan. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena memang dengan teman-teman bisa menuliskan apa yang ditanyakan, teman-teman bisa menemukan jawaban yang tepat. Nah, kalau teman-teman saja tidak bisa menemukan sebenarnya apa sih yang ditanya atau yang dimau oleh soal tersebut, teman-teman nanti tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Jadi poin yang ditanya ini adalah yang sangat penting ya untuk bisa teman-teman ketahui gitu. Kemudian kalau sudah menuliskan diketahui dan ditanyakan, teman-teman bisa menjawab soalnya dengan data yang teman-teman tuliskan di poin diketahui. Nah, tadi dari 50 soal yang benar, yang dijawab hanya 45 ya. Dan dari 45 tersebut yang benar hanya 36. Dapatnya dari mana? Dari sini nih. Nah, 36 diantaranya benar. Berarti soal yang dijawab salah ada berapa? Iya, dari 45 soal yang berhasil dijawab, dikurangi dari 36 soal yang benar. Ada 9. Sedangkan yang tidak dijawab, apakah ada? Ada. Kan soalnya 50, hanya bisa dijawab 45. Berarti ada 5 soal yang tidak dijawab. Oke, kemudian kita cari skornya. Tadi skor benar di sini adalah 4. Padahal yang menjawab benar, yang bisa dijawab benar adalah 36. Berarti skornya 36 kali 4 sama dengan 144. Kemudian skor salah. Untuk yang salah tadi ada 9. Padahal setiap skor salah itu skornya negatif 2. 9 kali negatif 2. Nah, ini positif, ini negatif, tandanya berbeda. Hasil kalinya pasti negatif. Lalu kemudian yang skor tidak dijawab, tadi ada 5 soal ya yang tidak dijawab. Skornya masing-masing negatif 1. Jadi kita hitung 5 kali negatif 1. Tandanya berbeda ya, maka hasilnya otomatis negatif 5. Nah, skor Ali secara keseluruhan tinggal kita jumlahkan saja. 144 ditambah negatif 18 ditambah negatif 5. Oke, di pertemuan sebelumnya, Brina sudah menjelaskan nih. Ada plus, kemudian ada minus. Hasilnya sama aja negatif ya. Kemudian ini juga nih, ada positif, ada negatif. Hasilnya sama dengan negatif. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa skor Ali bisa kita dapatkan dari 144
dikurangi 18 dikurangi 5 sama dengan 121. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah usai. Jadi bagaimana teman-teman? Matematika itu mudah kan? Atau malah pusing? Ya, nggak apa-apa ya pusing. Pusing itu tandanya teman-teman sedang berpikir. Jadi tetap semangat karena capek, lelah, dan pusingnya teman-teman ketika belajar itu suatu saat nanti pasti akan hilang. Tapi pahala teman-teman dalam menuntut ilmu, dalam belajar, itu akan selalu bersama teman-teman sampai di akhirat nanti. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.